Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin lagi ketika berhadapan dengan Timnas Australia. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor kacamata itu 0-0, Timnas Indonesia menunjukkan kelasnya. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa Timnas Indonesia yang sekarang tidak sama dengan Timnas Indonesia yang dulu. Mungkin teman-teman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kita mungkin jangankan terbayang saja di pikiran kita menahan imbang terhadap Arab Saudi, menahan imbang terhadap Australia, mungkin tidak ada bayangan seperti itu. Ketika kita menghadapi mereka, ya hadapan kita itu ya sudah kalah saja begitu mungkin, asal tidak dibantai saja. Tetapi sekarang itu bukan hanya muncul sebagai pikiran kita, tetapi itu adalah kenyataan yang terjadi di hadapan kita. Luar biasa proses dan progres daripada Timnas Indonesia itu teman-teman, bahwa melalui kualifikasi di babak kedua, kemudian di babak ketiga, sampai sekarang itu belum terkalahkan. Memang masih 2 pertandingan, namun meskipun tidak pernah menang, tapi setidaknya kita tidak pernah kalah, sehingga kita dapat 2 poin, yang sementara kita berada di peringkat nomor 4 di bawah Bahrain. Dan kalau kita lihat di pertandingan pertama kemarin melawan Arab Saudi, itu banyak kesalahan yang diimprove oleh pelatih Shin Tae-yong, yang diperbaiki oleh pelatih Shin Tae-yong. Kesalahan yang pertama mungkin itu di Martin Paes yang terlalu banyak pegang bola, maka kemudian hilang dan melakukan blunder, dan sehingga mengakibatkan penalti itu terjadi. Dan kita bisa lihat tadi malam barusan bahwa Martin Paes itu tidak main-main lagi dengan bola. Dapat bola langsung diumpan, langsung jauh. Itu adalah instruksi dari Shin Tae-yong yang memang efektif. Yang kedua, masalah fisik. Kemarin di babak pertama melawan Arab Saudi kita bermain bagus, tapi di babak kedua fisiknya mulai melemah. Maka itu disiasati oleh Shin Tae-yong, diatasi oleh Shin Tae-yong dengan cara pemain intinya itu dibagi. Artinya tidak langsung turun starter semua. Kayak seperti Tom Haye, kemudian Witan Sulaiman tidak diturunkan langsung di babak pertama, melainkan diturunkan di babak kedua, sehingga di babak pertama dan di babak kedua energinya, fisiknya atau staminanya itu stabil. Meskipun kalau kita melihat statistik, kita kalah dari segala hal, dari segala aspek kita kalah. Ball possession kita kalah, kemudian shot on target, kemudian peluang dan serangan itu kita kalah semua. Tapi apapun itu, 1 poin ini sangat penting dan berharga bagi kita semua, karena sampai saat ini bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke posisi nomor 4 sementara dan belum terkalahkan hingga saat ini. Kita apresiasi kepada semua pemain yang telah berjuang di lapangan, dan juga pelatih Shin Tae-yong dan staf-stafnya, kemudian Pak Erick Thohir dan staf-stafnya yang telah berjuang habis-habisan untuk kemaslahatan Timnas Indonesia. Dan juga kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kiper baru kita, yakni Martin Paes. Sebenarnya bukan Martin Paes katanya, itu namanya Martin Paes katanya. Tapi kita mungkin sudah kadung nyaman mengucapkan Martin Paes begitu. Jadi suka-suka lah, yang penting tetap yang kita maksud itu adalah kiper Timnas Indonesia. Dia melakukan save yang sangat krusial teman-teman, yang mana mungkin kalau bukan Martin Paes yang berada di sana, tanpa meremehkan kiper yang lain ya, mungkin kalau bukan Martin Paes kita tidak tahu kebobolan berapa. Kalau kita lihat tadi dari bola atas Martin Paes dapat, bola bawah, bola samping itu dapat semua, sehingga membuat daripada penyerang Timnas Australia itu frustasi terhadap Martin Paes, dan layak Martin Paes itu dijadikan man of the match untuk kedua kalinya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Salam Timnas Indonesia.